Dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai ratusan hektar sawah di Pantura yang tidak bisa ditanami akibat terendam banjir. Dan juga sudah terhubung bersama kami narasumber Sodikin selaku Kepala Desa Langensari, Belanakan, Subang. Selamat sore Pak Sodikin. Selamat sore Bu. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Sodikin sudah bersedia bergabung di Jawa Barat hari ini. Pak Sodikin, kita akan berbincang sedikit dan juga saya akan meminta informasi berkaitan dengan ratusan hektar sawah di Pantura yang tidak bisa ditanami akibat terendam banjir. Bisa diinfokan terlebih dahulu Pak Sodikin bagaimana update terkini kondisi di sana, kondisi lahan yang tidak bisa ditanami akibat banjir. Saat ini update terbarunya seperti apa? Silahkan Pak Sodikin. Oke. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi saat ini sebenarnya bukan kondisi saat ini, sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Katakanlah ada 15 tahun yang lalu sampai sekarang, kondisi sawah pada umumnya tergenang banjir. Tetapi untuk di Desa Langensari ini kurang lebih 198 hektar. Ini untuk Langensari sebelah utara. Ini bukan banjir, ini tergenang. Jadi tidak pernah ada surut karena kondisi saluran dangkal yang ada. Semuanya ada 5 saluran yang dangkal itu, tidak bisa mengalirkan air dari sawah ke laut. Yang akibatnya dia tergenang. Selama bukan hari ini saja, selama sekian tahun, puluhan tahun sudah berjalan. Saya kira kondisinya seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi ini memang bukan kondisi yang baru pertama terjadi, tapi memang sudah berulang kali terjadi selama puluhan tahun begitu ya Pak. Dan iya, persisnya seperti itu. Ini penyebab utama dari pendangkalan saluran air ini apa? Dan sejauh ini apakah sudah ada upaya juga Pak dari pemerintah desa atau mungkin bantuan dari pemerintah daerah untuk upaya menanggulangi masalah ini Pak? Ya, ini disebabkan dari aliran air ini kan dari selatan. Selatan ini membawa lumpur, ya kan? Pada musim hujan ataupun karena seperti itu, lumpur ini seharusnya bisa ke bawah ke laut. Akan tetapi kendalanya, manakala air rob dari laut itu datang, maka air yang membawa lumpur dari selatan itu mengendap. Artinya sedimentasinya itu tinggi. Dengan sedimentasi yang tinggi maka terjadilah pendangkalan. Nah, adapun tadi dari upaya pemerintah, bantuan dari pemerintah memang betul ada. Pernah ada. Yang kemarin itu ada 1 saluran. Ini semuanya ada 5 saluran yang harus kita normalisasi. Insya Allah akan bisa terrealisasi atau diantisipasi ya. Ada ini masalah banjir ini. Tetapi baru 1 saluran ini dari pemerintah daerah itu ada, dan alhamdulillah manfaatnya ada. Meskipun belum seluruhnya, karena 5 saluran itu masih tidak bisa untuk membuang air. Nah, untuk dari pusat pun ada. Dari Kementerian Pertanian pernah berkunjung, dari Bapenas juga pernah berkunjung ke desa kami. Akan tetapi dengan mohon maaf, mungkin dari pusat melalui daerah, saya tidak tahu persisnya kayak apa. Sampai hari ini belum ada realisasi yang bisa kita terima atau kita saksikan manfaatnya. Itu Bu ya. Baik Pak, untuk kerugian sendiri jika terjadi kegagalan panen yang seperti ini, biasanya berapa kerugian yang dirasakan petani Pak? Yang kalau berbicara kerugian, kalau 1 hektar saja dapat 5 ton, kali 198, kira-kira berapa itu? Ya, dengan harga seandainya sekarang 700.000, itu miliaran Bu. Ya kan? Iya. Itu
ditanam, ya kan? Nah, dampak dari itu semua ada sisi buruknya. Saya selaku kepala desa merasa keberatan. Keberatan di mana? Dalam hal penagihan pajak PBB. PBB mereka mau bayar dari mana? Produksinya tidak ada. Akhirnya mereka ngomong ya bukan nggak mau bayar, karena apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah melalui PBB ini? Karena dia sendiri tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Meskipun mereka itu sadar bahwa pajak PBB itu bukan hari dari itu saja. Tetapi kalau toh untuk biaya hidup pun sudah tidak ada, apalagi untuk PBB gitu Bu ya. Ini dampaknya saya kesulitan di bidang itu. Baik Pak, ini berarti sama sekali tidak ada produksi begitu, atau mungkin masih ada produksi tapi sedikit dengan kerugian miliaran, atau memang sama sekali tidak bisa berproduksi sawahnya? Ada produksi, kadang-kadang kan bisa tanam. Kalau musim, kalau orang sini bilang musim ketiga tidak ada hujan. Maaf ya, kalau tidak ada hujan bisa tanam. Tetapi pada saat biasanya air atau musim hujan datang, pas belum waktunya panen, maka dia akan tergenang. Bukannya panen itu menguntungkan, tetapi menerima kerugian dari panen yang banjir itu. Itu Bu. Baik Pak, ini atas ketidakefektifan bantuan yang dirasakan warga di Langensari, apakah ada upaya swadaya juga Pak dari masyarakat atau mungkin dari seluruh kelompok dan warga di desa ini untuk bergerak sendiri Pak sejauh ini? Sebenarnya begini, niatan untuk itu bahkan dibuktikan melalui kemampuan masyarakat ada. Akan tetapi dari sisi kemampuan Bu, hanya bisa membersihi ya kotoran-kotoran atau ya sifatnya yang ringan-ringan. Kalau yang untuk normalisasi, kami terus terang saja bukan nggak mau, berat ini kita nggak mampu untuk mengatasi itu. Kira-kira butuh apa saja sih Pak bentuk bantuan, atau mungkin jika diberikan dalam bentuk permodalan begitu Pak, ini butuh biaya berapa untuk bisa membenarkan atau membenahi saluran pendangkalan air ini Pak? Oke, saya pikir sekarang kan ada 5 saluran. Yang 5 saluran efektifnya kalau memang dikerjakan dengan alat berat seperti ekskavator itu efektif sekali. Dengan panjang kurang lebih 4 sampai 5 km, itu saluran yang ada, masing-masing saluran itu sekitar itu panjang. Lebarnya kurang lebih 3 meter, ya. Itu saya tidak bisa menghitung secara rinci berapa biayanya. Kemungkinan dari PUPR akan bisa menghitung sendiri. Saya silakan saja. Tetapi kalau sampai ya perhitungan ini dilaksanakan, direalisasikan, insya Allah masyarakat kami sangat sekali mengucapkan terima kasih. Karena apa? Sekian puluh tahun belum ada kegiatan itu, dan mereka sekarang menerima dampak negatifnya, sampai-sampai biaya hidupnya pun ya mengandalkan dari yang lainnya dengan topang apa ya, cari sana cari sini, bahkan sampai-sampai meledaknya adanya ya macam-macam pinjaman itu dan sebagainya. Itu Bu. Jadi kalau ada kegiatan yang seperti itu oleh pemerintah baik daerah maupun pusat difasilitasi, ini Langensari bisa normal kembali, lalu ada kegiatan normalisasi saluran secara menyeluruh, insya Allah ini akan terentaskan dan tidak akan ada kerugian bagi masyarakat para petani dalam hal produksi padi ini. Sejauh ini apa saja Pak dampak atau mungkin keluhan yang sampai begitu ke Bapak Sodikin selaku kepala desa dari para warga atau mungkin petani yang mengalami kerugian dan dampak lainnya Pak? Dampak lainnya kalau saya ceritakan begini Bu ya. Ya kalau masyarakat datang ke sini kalau menangis sudah hampir air matanya habis. Katakanlah seperti itu. Karena mengharapkan kayak bumbu merindukan
saya paling nangis, katakanlah seperti itu. Kalau hati dalamnya mereka sudah nggak bisa bicara apa-apa, nggak bisa bicara apa-apa, cuman berharap kapan ini mau bisa dilaksanakan adanya kegiatan normalisasi dengan sebaik mungkin yang hasilnya nantinya bisa mereka terima dengan enak, dengan nyaman, dengan bahagia gitu hidup mereka. Baik Pak, kalau sejauh ini usaha dari Bapak Sodikin selaku Kepala Desa dan mungkin juga warga sekitar, sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah dilakukan agar suara mereka ini didengar begitu Pak? Nah, saya sudah berbicara ke pemerintah daerah, ke pusat, ke kementerian, sudah saya sampaikan secara kedinasan, saya selaku Kepala Desa akan suara-suara mereka. Saya sudah sampaikan dengan lantang, bahkan ya saya suka menghabiskan waktu untuk itu. Bahkan ada yang dari Kementerian Pertanian pun datang ke sini, saya ajak ke lokasi sampai ngap-ngapan, ya itulah resikonya. Tetapi mereka masyarakat menyupport saya, ya, menyupport saya dengan apa? Semangat. Jadi tidak ada intinya untuk memohon, berupaya, berusaha. Jadi saya menyampaikan ini bukan terjaya atau bertolak belakang dengan masyarakat. Inilah harapan masyarakat agar suara saya bisa didengar dan direalisasikan untuk kepentingan mereka. Itu Bu, ya saya sudah beberapa kali seperti apa yang menyampaikan berupaya entah bagaimana caranya dengan PKTD dengan apa sulit karena tidak kuat dibiayai oleh seperti itu. Apakah ada jawaban begitu Pak dari para yang terkait untuk belum memberikan bantuan yang efektif hingga saat ini? Apa Pak jawabannya? Untuk sementara ini masih dalam kajian dan kajian, ya masih dalam kajian dan kajian. Karena apa? Saya kok kenapa? Meskipun beliau ini tidak mengatakan seperti itu, tapi nyatanya sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Nah, makanya saya menyimpulkan artinya menafsiri ini baru menjadi kajian. Lalu kajian ini sampai kapan Bu? Ya kan? Puluhan tahun ini sawah sekian ratus hektar, apalagi melihat ke tetangga desa, ke daerah desa Muara, ke desa Belanakan. Ini bukan sedikit, apalagi sampai ke Tanjung Tiga. Ini hampir 500-an lebih hektar yang tidak produktif. Padahal sawah ini adalah sawah produktif. Gara-gara banjir, gara-gara saluran yang tidak terintegrasi pada yang benar, maka terjadilah seperti ini. Jadi bukan banjir, ini genangan air yang tidak bisa dibuang ke laut ini Bu. Jadi bukan banjir ini ya. Kalau musim hujan benar banjir, tetapi setelah banjir dia menggenang di areal sawah, pesawahan yang tidak bisa dibuang. Ditambah lagi manakala ada air rob, pasang itu dari laut, itu tambah lagi sulit. Nah, kenapa salurannya tidak normal atau tidak baik atau dangkal? Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Sodikin untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga dalam waktu dekat akan ada bantuan begitu ya untuk Desa Langensari agar masalah ini bisa terbantu dan tertangani secepat mungkin. Sukses dan sehat selalu Pak Sodikin.